Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Mikson Amra SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 11 Kota Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Penti Era Kurniati SSI selaku Wakfa Kurikulum sekaligus Guru Pamong. Yang kami hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP 11 Kota Bengkulu. Yang kami hormati Ketua Kelompok KKN periode 106 Universitas Bengkulu Prodi Pendidikan Biologi serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini dalam kegiatan pelatihan dengan tema menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pemilahan sampah. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat berserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita dapat merasakan ilmu teknologi pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya saya Ayu Sulistiawati selaku moderator. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat kegiatan ITI atau pemaparan materi, yang kelima penyerahan simbolis tempat sampah program KKN periode 106 Pendidikan Biologi kepada pihak sekolah. Selanjutnya penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipadu oleh Saudari Aminah. Kepada Aminah dipersilakan. Untuk hadirin dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu kata sambutan.
Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKN Pendidikan Biologi kepada Saudara Taufik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Bengkulu yang mewakili, yang terhormat Wakapurikulum SMP Negeri 11 Kota Bengkulu Ibu Penti Kurniati SSI, yang terhormat Bapak Guru dan staf SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, dan anak-anak yang Bapak banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan kurnianya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dengan tema menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pemilihan sampah. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kami sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu kepada masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Kami percaya menjaga lingkungan bukan hanya tentang membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga tentang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap bumi yang kita pijak. Pemilihan sampah adalah langkah kecil, namun memiliki dampak besar jika dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Anak-anak sekalian, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kesadaran lingkungan harus tumbuh sejak dini, karena masa depan bumi ini ada di tangan kalian. Melalui pelatihan ini, kami berharap muncul semangat baru untuk mencintai lingkungan, mulai dari hal sederhana seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan menjaga kebersihan sekolah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah yang telah menerima dan mendukung kegiatan kami, serta kepada dosen pembimbing yang selalu membimbing dengan sabar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi lingkungan sekitar kita. Saya selaku Ketua KKN 106 Prodi Pendidikan Biologi juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah menyiapkan acara dari awal hingga akhir. Dan saya juga meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru jika dalam penyambutan ini ada kekurangan, dan Bapak juga minta maaf kepada para anak-anak. Mungkin itulah penyampaian dari Bapak. Sebagai penutup, izinkanlah saya menutup sambutan ini dengan pantun. Sampah dipilah jadi berkah, lingkungan bersih, hati pun cerah. Mari merawat bumi dengan indah agar hidup kita selalu berkah. Mungkin itulah penyampaian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kelompok KKN Pendidikan Biologi. Selanjutnya itu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Fenti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat diberi kesehatan untuk berkumpul bersama di ruangan musola kita SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, serta salawat dan beri salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW,
beserta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat beliau jugalah kita dapat merasakan dunia yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan dan teknologi yang sangat canggih hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, yang saya hormati Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Waka Prasarana, yang saya hormati Ketua Kepala Perpustakaan, Pembina OSIS, dan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Asistensi Mengajar Pendidikan Biologi yang melaksanakan KKN pada hari ini, serta anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Dalam kesempatan pada siang ini, kalian dikumpulkan di musola, siswa OSIS dan beberapa siswa yang terpilih untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai pengolahan sampah yang akan diberikan pematerinya oleh Bapak Ibu Asistensi Mengajar Pendidikan Biologi. Dan Ibu ucapkan juga dan pihak sekolah terima kasih kepada anak asistensi mengajar pendidikan biologi yang selain asistensi mengajar di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu bersedia melaksanakan kuliah kerja nyatanya di sekolah SMP Negeri 11 Kota Bengkulu dan telah menyiapkan untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Nah, Ibu mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, anak-anak Ibu, mohon diikuti dengan baik, dengan tertib materi yang diberikan oleh Bapak Ibu nanti mengenai pemilihan sampah, baik sampah organik dan anorganik. Ini sangat penting, sangat mendukung juga kegiatan dari program OSIS ya, di mana nantinya kalian juga akan memberikan contoh kepada adik-adik kelas kalian ataupun kakak tingkat untuk menjaga lingkungan kebersihan sekolah kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Bekerja sama tanpa hanya Ibu Isna saja ataupun Ibu Yanti, Ibu Ike itu tidak cukup. Nah, tapi harus ada ditanamkan juga dari diri kalian sendiri dan kalian yang terpilih ini nanti motivasi teman-teman kalian untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Ya, ikutilah dengan tertib. Sekali lagi, ikutilah agar pelatihan yang diberikan oleh Bapak Ibu Asistensi Mengajar Pendidikan Biologi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Nah, Ibu juga ada pantun. Sebelum akhiri, oke. Jalan pagi bersamakannya. Tidak lupa mengakak ari. Ayo buang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah kita tetap indah dan lestari. Mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, Ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu PT yang telah menyampaikan sepatah dua kata untuk mewakili kepala sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan inti atau materi yang akan disampaikan atau dipadu oleh Saudara Redo. Kepada Redo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu dan Dewan Guru serta staf Tata Usaha SMP Negeri 11 Kota Bengkulu dan siswa-siswa ataupun yang mewakili OSIS ya SMP Negeri 11 Kota Bengkulu telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada kali hari ini.
Sebelumnya adapun tema dari kami yaitu menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pemilahan sampah. Sebelumnya kan kemarin kalian sudah sosialisasi ya dengan ibu-ibunya tentang apa? Sampah juga. Sekarang kita juga akan mengedukasi sedikit lagi dan nanti di akhir kita akan prakteknya. Sebelumnya sudah tahu semua kan kalau sampah itu bekas dari aktivitas kita manusia. Sudah tahu semua kan? Enggak juga dari aktivitas manusia aja, bisa juga dari proses alam itu sendiri yang dimana tetapi sampah ini itu tidak berguna lagi menurut kita dan tidak ada manfaatnya bagi kita. Tetapi jika sampah tersebut terus ditumpuk, tidak diolah dengan baik, itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Misalnya di kelas kalian itu nggak dibersihkan, kalian nyaman nggak belajarnya? Nggak kan? Kemudian bisa juga itu kan tumpukan sampah yang terlalu banyak, itu juga dapat menimbulkan penyakit. Jadi kita juga nggak sehat juga, dan itu dampak negatif bagi kita. Nah, sebelum memulai memilah, kita juga perlu tahu jenis-jenis sampah. Jenis sampah berdasarkan sifatnya ada berapa? Apa aja? Ya. Nah, contohnya itu ya, salah satu biasanya yang umum itu dua kan, organik dan anorganik. Nah, contoh organik itu kayak apa sih? Ada yang tahu? Apa? Ya, kayak sisa makanan, daun kering. Itu biasanya mudah terurai atau enggak? Mudah. Biasanya kita dapat memanfaatkan sampah organik sebagai apa? Ya, sampah organik ini kan mudah terurai. Jadi kita dapat memanfaatkannya jika kita memilahnya. Misalnya kalau sampah organik sudah dipisah, kita kan lebih mudah gitu kan memanfaatkannya untuk diolah menjadi pupuk. Nah, tapi sampah anorganik ini berbeda dengan sampah organik. Tahu perbedaannya apa? Sampah anorganik gimana? Mudah terurai atau susah? Contoh sampah anorganik apa aja? Betul, plastik, botol, kayak bekas-bekas botol aqua gitu, itu merupakan sampah anorganik. Tapi sebenarnya kita bisa juga mengolah sampah anorganik, nggak harus melalui dekomposer kayak organik itu kan mengurai kan. Tapi kalau anorganik kan karena susah diurai, kita bisa menerapkan 3R. Ada yang tahu apa 3R? Reduce, reuse, and terakhir daur ulang apa? Recycle. Nah, kita bisa menerapkan 3R itu untuk sampah anorganik. Pertama tadi reuse. Tahu maksudnya apa? Kita itu menggunakan kembali. Jadi misalkan kayak botol mineral, ini kan sekali pakai. Jadi kita harus mengurangi botol-botol plastik yang sekali pakai. Kita mulai membawa kayak botol minum dari rumah, sehingga sampah plastik yang sekali pakai ini itu nggak menumpuk dan menjadi tumpukan sampah yang mencemar lingkungan sekitar. Kemudian reduce. Tahu arti reduce? Apa? Mengurangi jumlah sampah, seperti kita mulai jarang menggunakan sampah-sampah plastik. Itu kan susah terurai, lama mengurainya, perlu bertahun-tahun. Berbeda dengan organik yang lebih mudah terurai. Jadi kita harus mengurangi penggunaannya. Kayak mulai misalnya kalian pernah kan beli yang kayak es yang pakai es cekek gitu yang pakai plastik. Nah, itu sampahnya jangan dibuang, kalian bisa atau kalau ada kotak sampah terdekat, kalian buang ke kotak sampah, jangan sembarangan. Ataupun kalian bisa memilah dengan membedakan dia antara sampah organik dan anorganik, sehingga tidak menumpuk di suatu area sampah tersebut. Dan terakhir recycle, ada yang tahu? Ya, daur ulang. Contohnya gimana? Ya, kerajinan. Contohnya eco-brick, tahu? Nah, itu kan bisa jadi untuk dekorasi. Jadi botol-botol ini kita manfaatkan, nggak terbuang percuma. Jadi nggak hanya menambah kebersihan lingkungan, kita juga dapat menambah nilai ekonomis bagi suatu
barang tersebut. Nah, itu kan tadi kan ada jenis sampah. Kita juga perlu memahami macam-macam tempat sampah. Itu kan ada 3. Apa aja warnanya? Yang satu? Hijau. Satu kotak sampah apa? Organik. Kemudian anorganik warna apa? Kuning. Kemudian untuk B3? Sudah tahu semua sampah organik gimana? Sudah. Kemudian anorganik dan B3 itu tahu nggak gimana sampahnya? Sudah. Iya, nggak bisa diurai kembali. Contohnya? Ini contoh salah satu tuh yang B3 itu kayak bekas bola lampu. Kan di dalamnya itu ada kayak kandungan senyawa kimia yang agak berbahaya. Jadi sampah yang B3 ini itu nggak bisa kita daur ulang, paham? Jadi berbeda kayak anorganik ya. Anorganik kan kayak plastik, kertas gitu, bisa kita daur ulang. Tapi kalau B3 ini itu kotak sampahnya berbahaya, kayak mengandung senyawa kimia di dalamnya, kayak bekas obat-obatan ataupun peralatan medis ataupun bekas baterai kayak gitu. Itu kan mengandung bahan berbahaya di dalamnya, sehingga kita harus memisahkan. Nah, apa sih dampak jika kita tidak memilah sampah? Ada yang tahu? Ada yang satu? Yang pertama yang umum tuh apa? Lingkungan kita kotor ya, nggak bau juga. Misalnya kita nggak memilah sampah, kita membuang sampah itu secara sembarangan, kan nanti bertumpuk di satu tempat kan kita juga mau memanfaatkannya itu susah. Karena kenapa? Kita tidak memilah dia. Misalnya anorganik tercampur dengan organik, kita nggak bisa langsung membuat organik itu menjadi pupuk ya kan, karena sampahnya itu menyatu menjadi satu di suatu tempat, nggak dipilah. Sehingga dengan lingkungan yang kotor kayak gitu, itu kan juga menimbulkan penyakit. Dampaknya kesehatan bagi kita, tapi nggak hanya kesehatan bagi kita, tapi juga dapat mencemar air dan tanah. Misalnya pernah lihat pantai kan, Pantai Panjang itu kan kotor semua di daratan maupun kadang di dekat pinggir-pinggir airnya itu juga kotor kan. Nah, itu kan juga berdampak bagi makhluk hidup di laut ataupun di daratan. Misalnya kayak ikan-ikan bisa hidup nggak kalau sampahnya berserakan di air? Enggak kan? Jadi kita perlu mengurangi pencemaran sampah di perairan agar ikan-ikan dan juga makhluk hidup yang ada di perairan tersebut itu tetap terjaga. Enggak hanya di perairan, di daratan seperti tanah juga. Tumbuhan nutrisinya dari mana? Ya, tanah. Jika misalnya tanah tersebut di suatu area tersebut tercemar, misalnya limbah cair, itu nutrisi tanahnya kan berkurang, kualitas tanahnya. Jadi nggak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi misalnya kita ingin menanam tanaman di suatu kawasan, tapi tanahnya sudah tercemar, itu kan nggak bisa tumbuh dengan baik tanamannya. Berbeda dengan tanah yang baik ataupun subur, dikarenakan nutrisinya tetap terjaga. Paham kan? Jadi dampak dari tidak memilah itu ternyata hanya nggak memilah sampah saja sudah berdampak banyak, kayak menimbulkan penyakit bagi kita, kemudian pencemaran air dan juga lingkungan di sekitar kita. Ternyata hanya dengan hal kecil itu berdampak luas untuk kita semua. Nah, apa sih manfaat pemilahan sampah? Itu Bapak mengambil 3 contohnya. Yang pertama udah pasti mengurangi volume sampah, karena kita tadi memanfaatkan sampahnya secara maksimal. Misalnya sampah organik kita buat kita olah tadi menjadi pupuk organik. Kemudian anorganik untuk apa? Ya, kerajinan tangan. Kan kerajinan tangan itu kalau bagus, kayak berpotensi untuk di peluang bisnis, itu kan juga menambah nilai ekonomis kita. Jadi nggak hanya kita mengurangi volume sampah, tetapi kita juga menambah nilai ekonomis bagi suatu sampah tersebut yang ternyata kita pikir, oh nggak berguna lagi ini, ternyata bisa kita buat kayak eco break untuk jadikan dekorasi di area sekitar. Kemudian yang paling penting, kita menciptakan lingkungan bersih, yang dimana kalau sampahnya sedikit ataupun
nggak ada sampah sama sekali, kita nyaman kan jadinya di apa di tempat itu. Misalnya di kelas kalian bersih kan enak, udaranya segar gitu, nggak ada bau yang nggak enak. Kemudian yang pasti kesehatan kita juga terjaga. Nah, untuk pemilahan sampah mungkin segini, tapi kita nanti itu akan kita praktekkan saja di lapangan untuk praktek bagaimana cara pemilahan sampah dengan benarnya di lapangan nanti. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kita kali ini itu dapat kalian manfaatkan dengan baik, di mana sudah kalian mulai menumbuhkan lah sejak dini memilah sampah, sehingga kita bisa memanfaatkannya, enggak hanya bisa menumpuk sampah saja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Redo. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, selamat datang kepada Ibu Adelia Pusla MPD selaku dosen pembimbing lapangan KKN Universitas Bengkulu di SMPN 11 Kota Bengkulu. Sebelum kita melanjuti acara lagi, mungkin ada kata sambutan sedikit dari dosen pembimbing lapangan kepada Ibu Adel. Ibu silakan. Terima kasih. Izin ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul hari ini bersama di Musola SMP 11 Kota Bengkulu ya, dalam rangka melaksanakan proker KKN periode 106 dari Universitas Bengkulu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menimba ilmu sepuas-puasnya hingga saat ini. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Adelia Puspa. Ibu adalah dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan KKN dari UNIP. Jadi Ibu dan Bapak di sini di bawah bimbingan saya ya, Bu Adel. Boleh nanti kalau adik-adik anak-anak ya, anak-anak ketemu di luar, nanti boleh kalau masih ingat mukanya disapa aja, halo Bu Adel ya, nggak apa-apa. Sebelumnya mungkin permintaan maaf terlebih dahulu karena tadi Ibu datangnya terlambat, ada kegiatan dulu di kampus, mohon maaf ya Ibu, sehingga tadi terlambat 30 menit untuk sampai di sini. Alhamdulillah kegiatannya sudah dimulai dan nampaknya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih banyak juga disampaikan untuk pihak SMP 11 Kota Bengkulu yang sudah menerima mahasiswa KKN ini untuk melaksanakan program pengabdiannya di sekolah. Terima kasih sudah diterima dengan baik dan diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdiannya. Mungkin sedikit klarifikasi terlebih dahulu, barangkali ada Bapak Ibu guru yang bertanya-tanya. Kemarin kan diantaranya untuk AM ya, untuk asistensi mengajar, untuk PPL, kok tiba-tiba melaksanakan KKN seperti itu. Ya, kemarin itu dari P3 KKN-nya ketika di briefing untuk menjadi DPL KKN disampaikan bahwa memang tidak ada lagi pengantaran untuk KKN karena mahasiswanya sudah berada di sekolah, dan diharapkan kemarin itu oleh PPL-nya, AM-nya sudah disampaikan juga bahwa nanti akan ada 2 program yang berkelanjutan, dimulai dari PPL-nya, AM-nya, dan ada beberapa prodi yang akan melanjutkan KKN. Tapi tidak semua prodi memang, seperti bahasa Inggris tidak, karena bahasa Inggris masih melakukan KKN reguler.
yang biasa datang ke desa-desa. Ini programnya adalah KKN-AM, di mana program pengabdiannya dilaksanakan di sekolah. Karena di sini pertimbangannya nanti kan kalau FKIP keluarannya insya Allah guru ya. Guru itu pasti pengabdiannya di sekolah. Jadi walaupun tidak terjun langsung ke masyarakat, insya Allah sudah tetap melaksanakan pengabdian yang dimana nantinya memang insya Allah akan terjun ke dunia pendidikan yaitu di sekolah. Mungkin seperti itu klarifikasinya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah memahami keadaannya. Mungkin kemarin juga informasinya terlewat dari DPL KKN-nya karena banyak hal yang ingin disampaikan gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini ada 2 prodi ya yang melaksanakan KKN dari Bahasa Indonesia dan Pendidikan Biologi. Sekarang yang melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 itu dari Pendidikan Biologi. Harapannya nanti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibunya itu bisa diterima dengan baik ya anak-anak ya. Diterima dengan baik itu maksudnya tidak hanya anak-anak di sini bisa menjalankannya di sekolah, tapi berkelanjutan sampai di rumah. Kalau punya adik di rumah boleh diajarin, dek tadi Ayu di sekolah belajar ini loh, memilah-milah sampah. Jadi sampah itu jangan disatuin deh, itu dipisah-pisah. Bahkan nggak hanya kepada adiknya, kepada orang tua di rumah juga boleh. Bu, kita beli kotak sampah 3 yuk Bu. Mulai sekarang kita pisahin sampahnya, karena ternyata masing-masing ada fungsinya. Yang organik bisa jadi pupuk Bu, yang anorganik bisa kita jadiin kreasi macam-macam. Jadi ada berkelanjutannya. Walaupun nanti Bapak Ibu gurunya tidak lagi di sekolah, diharapkan efeknya tetap ada untuk anak-anak semua ya. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Adelia Puspa. Selanjutnya yaitu penyerahan simbolis tempat sampah program KKM periode 106 Pendidikan Biologi kepada pihak sekolah. Mungkin akan dipandu oleh ketua dan disampaikan kepada Ibu Fenty selaku Wakakurikulum untuk menggantikan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Ibu dan Topik silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Guru, Bapak Guru. Mungkin ini tidak seberapa, tapi inilah nanti yang bakalan jadi kenang-kenangan untuk kami di sini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita berdua. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rias kepada Rias di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa agar segala yang telah kita laksanakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang non-muslim silakan berdoa dan pertanyaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Mu yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah kerja nyata 106 Universitas Bengkulu program studi pendidikan biologi di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu dalam semangat pengabdian kepada masyarakat. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal yang bernilai ibadah di sisi-Mu. Tanamkan dalam diri kami rasa cinta kepada lingkungan, rasa tanggung jawab untuk menjaga bumi yang telah Engkau titipkan. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas dan langkah yang ringan untuk menebar kebaikan.
Ya Allah yang Maha Bijaksana, melalui kita yang maha menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pemilahan sampah, bimbinglah kami agar mampu menjadi teladan bagi generasi muda, mampu mengajarkan arti kebersihan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap alam. Jauhkanlah kami dari sifat lalai dan acuh terhadap kerusakan lingkungan, dan jadikanlah kami bagian dari mereka yang berjuang menjaga keseimbangan bumi demi kehidupan yang berkelanjutan. Ya Allah, lancarkanlah seluruh rangkaian kegiatan kami, berkahi setiap usaha dan niat baik kami, dan jadikanlah kerjasama antara mahasiswa, guru, siswa, dan masyarakat sebagai jaringan kebersamaan yang membawa manfaat dan keberkahan. Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, terimalah segala amal dan pengabdian kami, dan anugerahkanlah hasil terbaik dari setiap usaha yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin bisa yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu coba perhatikan, nanti kan kalian sudah makan kue, itu kan bakalan keluar. Nah, untuk sampahnya dari pemaparan materi yang Bapak Edo sampaikan tadi kepada kalian terapkan sekarang. Sampah apa saja yang termasuk ke sampah organik, anorganik, dan B3-nya. Sepertinya Ibu tidak mau dari pembuang itu. Kue tadi termasuk sampah apa aja, Bang? Kenapa disebut organik? Kalau yang organik itu tadi bermanfaat untuk apa? Untuk pupuk. Berarti sudah bisa semua kan? Alhamdulillah. Silakan duduk ya, Pak. Nah, ini sudah ada. Nah, ini nanti setelah kalian makan, nah kuenya masih ada di semua berarti. Oh, mau dibawa pulang. Oh, keluarkan aja bekas sampah yang telah dimakan atau akuanya, boleh yang kosong. Kalian pilih masuk ke bagian mana? Biar sampahnya tidak berserakan di luar masa ini. Oke, anak dan ibu sudah siap semua? Sudah siap semua? Oke, kita mulai dari mana teman? Depan atau belakang atau kanan? Siapa namanya? Dari kelas berapa? 8. Sekarang selalu lagi megang apa? Bola lampu itu termasuk sampah apa? B3. Kenapa termasuk sampah B3? Karena mengandung lampu kuliah. Oke. Berarti Galuh sudah tahu kan B3 itu apa? Ya, silakan dimasuk. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, lanjut sekarang. Siapa lagi yang mau maju? Silakan namanya. Dari kelas berapa? Sekarang Rafael lagi megang. Sampah anorganik Kenapa disebut sampah non organik? karena bersifat plastik dan berbentuk. Oh, berarti sampah organik ini berbahaya atau tidak bagi lingkungan? Apakah sampah ini bisa bermanfaat untuk kehidupannya? Berarti kalian sudah paham makna dari sampah non organik
Berarti Lucky sudah paham kan makna dari sama organ itu. Apakah nanti pas di rumah masih ada tambahan sisa Lucky akan mengatakan seperti yang diulang sama organ? Oke, tepuk tangan dulu Lucky. Oke. Anak-anak ibu, dari ketiga contoh tadi, dari sama B3, organik, berarti anak-anak ibu sudah paham kan? Perbedaan dari ketiganya? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, ibu lihat dari referensinya, wajah-wajah yang ada di misalnya kelihatan sama ibu membuang sampah sembarangan, akan ibu kasih sanksi. Mau nggak? Mau? Ibu ingat ya? Ibu harap nanti apa yang kita edukasi hari ini atau yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Tolong dia sampaikan kepada teman-temannya apa yang jadi pembelajaran untuk hari ini. Mungkin itu saja Bu. Mungkin itu saja. Kalian boleh pulang. Terima kasih karena sudah berkenan hadir dan menyukseskan acara ini. Ibu juga menyampaikan sekali lagi untuk sampahnya jangan diserak ya. Makasih ya.